Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, masih melanjutkan bab 2, pidato persuasif. Bisa kalian buka buku paket kalian halaman 37. Di situ ada materi cara memersuasi. Hal yang terpenting dari menyampaikan pidato adalah cara memersuasi atau cara membujuk, cara mengajak pendengar atau audien supaya mengikuti apa yang kita ajarkan dalam pidato kita. Cara memersuasi atau membujuk atau mengajak pendengar bisa dengan 3 cara, yaitu 1. Gunakan pendekatan etika. Kalian tahu ya etika itu adalah aturan atau norma atau tata tertib. Dari contoh bentuk pidato di halaman 37 bagian bawah, itu adalah teks yang ketiga, itu adalah contoh cara memersuasi. Di situ ada kalimat memubazirkan sumber daya yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu. Nah, mencuri itu adalah melanggar etika atau norma atau aturan. Di situ untuk membujuk pendengar kita sampaikan bahwa hal-hal yang dilakukan itu harus sesuai dengan etika atau norma. Kemudian yang kedua, cara memersuasi adalah dengan pendekatan emosi, yaitu menggugah perasaan audien. Audien kita ajak untuk merasakan atau berempati. Di dalam teks pidato itu adalah contoh nomor 1. Di situ ada kalimat, coba pikirkan, jutaan hewan akan kehilangan rumahnya akibat pohon ditebang. Itu audien diminta ikut merasakan bagaimana rasanya kehilangan rumah. Di situ diibaratkan pada hewan, kalau pohon ditebangi maka hewan akan kehilangan rumahnya. Di situ audien diajak untuk merasakan, menggugah emosi atau perasaan audien. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan logika. Logika tahu ya kalian, itu dengan nalar atau hal-hal yang masuk akal. Jadi misalnya ada sebab, ada akibat, itu adalah logika. Di dalam contoh pidato halaman 37 itu adalah teks yang kedua. Di situ ada kalimat bahwa sumber daya alam yang terbatas ini, cara memperpanjangnya adalah dengan melakukan daur ulang. Jadi logikanya seperti itu, supaya sumber daya alam yang terbatas ini akan ada terus, maka cara memperpanjangnya, logikanya yaitu dengan cara mendaur ulang. Itu hal yang masuk akal yang bisa kita lakukan supaya sumber daya alam yang terbatas ini supaya bisa diperpanjang. Begitu anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 46. Melompat ya. Di sini ada materi tentang ciri kebahasaan teks eksposisi atau teks pidato. Kalian telah merangkum pada pertemuan yang lalu struktur dan bahasa teks pidato. Untuk materi struktur sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita ke bahasa teks pidato. Yang pertama, adanya nominalisasi atau pembendaan. Nominalisasi ini adalah proses tata bahasa mengubah kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda. Ini sering atau banyak kita temukan dalam pidato. Contohnya ada kata membangun. Membangun itu kata kerja, diubah menjadi kata benda pembangunan. Kemudian ada kata sifat berhasil, diubah menjadi kata benda menjadi keberhasilan. Itu adalah contoh nominalisasi atau pembendaan. Kemudian yang kedua, bentuk pasif itu digunakan supaya ungkapannya lebih formal atau kuat. Ini contohnya
kalimat ini harus dihentikan. Jadi kalau menggunakan bentuk pasif ini, ungkapannya menjadi lebih formal atau kuat. Tujuannya untuk mempersuasi pendengar tadi. Kemudian kata ganti ini sering dihilangkan, misalnya kata aku, saya, kami itu banyak dihilangkan menjadi bentuk yang lain, misalnya menjadi bangsa Indonesia atau warga negara. Itu jadi menghilangkan kata ganti orang. Kemudian yang ketiga, penggunaan kosakata emotif. Kosakata emotif ini digunakan untuk melibatkan perasaan audien. Diminta ikut merasakan ya, menggugah perasaan audien. Itu contohnya, penggunaan sumber daya secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Ini ya. Kemudian yang keempat, adanya penggunaan kosakata bidang ilmu tertentu atau istilah ilmu tertentu. Misalnya kita pidato tentang kesehatan. Di situ ada kata kronis, akut, diagnosa atau lain sebagainya. Kemudian kita berpidato tentang pendidikan. Di situ ada kata evaluasi, monitoring itu misalnya ya, atau bidang biologi ada kata adaptasi, metabolisme, metamorfosa, itu ya contoh-contoh istilah atau bidang ilmu tertentu. Kemudian yang kelima, adanya penggunaan sinonim. Kalian tahu ya, sinonim itu yang bermakna sama atau rumpun kata sejenis. Misalnya ada kata sumber daya alam, itu sinonimnya ada kemampuan, ada kapasitas, cadangan, itu adalah untuk memberikan efek yang lebih kuat. Kemudian yang terakhir, keenam, adanya modalitas. Modalitas itu adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Mengenai bisa berupa perbuatan, keadaan, peristiwa, atau sikap kita terhadap lawan bicara. Ini biasanya ditandai dengan adanya kata kemungkinan, keinginan, gitu ya. Kemudian mendesak dan lain, nyaris, sering, paling banyak, umumnya, mungkin, itu adalah contoh-contoh kata modalitas. Itu anak-anak, pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.